apa ini artinya mendapatkan suatu kekuatan begitu loh. Kita tahu kalau teman-teman Fugaspol itu kalau doain seperti apa kan? Benar-benar didoain oleh Pak Heru. Kalau ke rumah itu bawa gitar seperti itu. Waduh, di situ saya dan istri ini mulai belajar untuk mendekat pada Tuhan gitu. Yang semula ya melakukan kewajiban saja, tapi kemudian mulai melekat. Nah, kemudian saya mulai ada di wadah Fugaspol ini seperti itu. Nah, kenapa saya malam hari ini memilih tema di Roma 11:36 itu? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terus terang aja karena dalam perjalanan iman saya, waktu mulai saya mengalami hidup baru, dilayani teman-teman, itu kemudian baru secara eksplisit itu mulai nangkep gitu. Mulai nangkep bagaimana Tuhan itu ikut berperkara dalam segala hal. Semuanya itu dari Tuhan seperti itu. Mungkin saya sudah kesaksikan bagaimana mulai membangun hubungan sama Tuhan. Saya sudah tidak usah ceritakan lagi bagaimana saya paling suka background saya ini pakai pelangi, teman-teman pasti ingat. Itu semua itu ada ceritanya gitu loh. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan seperti itu. Lalu saya mulai mengerti bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Perjalanan iman itu dan juga di dalam kehidupan keluarga saya dan pekerjaan saya. Dan yang luar biasa lagi, itu saya boleh menangkap bahwa semuanya itu oleh Dia, gitu. Oleh Dia, oleh Tuhan. Artinya gini, menyadari bahwa kita tuh kadang-kadang tuh tidak sadar akan peran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tuh sering memutuskan dengan pikirannya sendiri. Tapi lewat wadah ini, karena wadah ini itu kita tahu adalah wadah pemuritan begitu. Saya merasa kalau di tiap member meeting itu saya selalu kangen dan dino Rebu ketemu sama teman-teman. Karena saya ini merasa dimuridkan, belajar kehidupan. Saya selalu ngomong sama teman-teman bahwa di Full Gospel ini ada mata pelajaran kehidupan gitu. Bukan kehidupan biasa loh teman-teman. Tapi suatu kehidupan lebih dari yang biasa, tetapi yang dari roh, kemudian ke jiwa, kemudian ke tubuh. Seperti itu. Jadi saya mulai menyadari betul bahwa semuanya dari Dia dan oleh Dia. Kesadaran akan kehadirannya Dia di dalam hidup saya. Sehingga pada waktu hati ini digerakkan, tadi Pak Artono ngomong, yang ngurusi kerjaan, yang ngurusi kemudian hati ini dijamah Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, juga mengurusi anak-anak yang waktu itu anak-anak masih kecil gitu. Itu saya yang ngomongnya sama Tuhan. Sadar saya. Tuhan, Engkau yang punya waktu. Tolong Tuhan, diaturkan waktu saya ini. Untuk di dalam pekerjaan saya, di dalam saya ngurusi anak-anak, juga ngurusi saya itu kepingin pelayanan, karena saya itu ingin mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang punya waktu, tolong diaturkan. Dan apa yang saya alami itu selalu, waktu ini tuh saya blusak-blusuk gitu loh, saudara. Blusak-blusuk dan hal ini bisa saya lakukan, bisa saya alami. Saya juga kadang-kadang mikir, ya heran gitu loh. Kon baleni maneh rasanya awang-awangan, saudara. Seperti itu. Noleh ke belakang, anak-anak sudah dewasa, mereka sudah berumah tangga, sudah punya cucu. Yang satunya sudah bersama-sama dengan saya melayani di Full Gospel. Saya bersyukur. Yang satu belum. Asal saya ketemu sama teman, kalau saling mendoakan itu,
saya minta didoakan anak saya yang satu itu ya juga bisa ikut pelayanan gitu. Saya sudah minta tolong Pak Leho, belum mempan bujuk. Masih sama-sama orangnya IT. Nah, tapi begitu. Lalu saya menyadari bahwa Tuhan itu memang oleh Dia dalam kehidupan kita. Dan akhirnya tujuannya untuk kemuliaan Dia. Saya mulai menata hidup saya belajar untuk kehidupan saya itu untuk kemuliaan-Nya. Kalau teman-teman ingat di 1 Korintus 10 ayat 31 itu menjadi sesuatu, jadi rema untuk saya. Paulus tuh ngomong gini, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wah, ini menjadikan untuk saya ini menjadi guidance, menjadi rem gitu. Kalau pada waktu pikiran kehendak itu melenceng gitu loh, teman-teman, saudara, kenceng lagi gitu, menyadari kehadiran Tuhan. Sehingga handphone saya itu background-nya itu kalau paman handphone itu mati itu ada gambarnya. Itu gambarnya itu gambar bagaimana Tuhan Yesus tersalib. Maksud saya untuk mengingatkan saya kehadiran Tuhan itu hadir dalam hidup kita orang percaya. Dan hidup saya kepingin untuk sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu kemudian secara pribadi saya mulai menyadari bahwa itulah sebetulnya pendorong di dalam kehidupan saya sendiri. Jadi setiap orang itu kan yang menjadi pendorongnya untuk orang itu bisa hidup untuk menjalani kehidupan itu kan macam-macam. Kalau dulu kan waduh kerja niki sregep mergo waduh undang iso dolan luar negeri, nyelengi dolan luar negeri kan gitu teman-teman. Ndang iso tuku motor kan gitu kan. Tapi dengan saya mulai ada di wadah ini, itu mulai dicerahkan gitu loh. Bahwa kamu yang lakukan, baik makan, minum, kamu bekerja, itu ada suatu hal bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita dikasih rezeki gitu ya, itu suatu sarana yang kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita ini ada di pelayanan, bukan karena daripada ada waktu yang nganggur gitu, daripada waktu nganggur yuk melok pelayanan gitu, enggak gitu lagi. Tapi saya ada di pelayanan karena saya ingin mengasihi Dia lebih lagi, dan itu untuk kemuliaannya seperti itu. Nah, sehingga dalam kehidupan itu memang akan terjadi suatu memang tidak mudah, bukan. Saya ngomong gini itu karena saya masih belajar juga banyak jatuh, saudara. Dari hal yang mendorong kehidupan saya tuh yang tadinya itu adalah untuk untuk keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, berubah mendorong untuk saya tuh bersemangat di dalam kehidupan itu karena ingin memuliakan Tuhan. Dan itu saya percaya kalau kita baca di mana kita berada di wadah FGBM-FA ini, saya selalu ngiling apapun yang kita lakukan di wadah ini, member meeting, fishing chapter, apapun yang dilakukan, Christmas drive, apapun yang lakukan, itu adalah untuk menuju terwujudnya visi. Nah, kalau visi itu Bapak-bapak, saudara itu baca di ADART, itu katakan bahwa visinya itu orang awam yang dipenuhi Roh Kudus, itu membebaskan orang yang terbelenggu,
dan dibawa kepada Tuhan. Ini ada 2 step yang penting. Dibebaskan dari belenggu, bukan mandek dasi itu tok. Lalu mlebu full gospel iso bayar pit member, bukan itu tok. Ada satu hal lagi, dibawa dia tuh sampai ketemu sama Tuhan. Mengalami perjumpaan sama Tuhan, kemudian dia akan menyadari panggilannya, sehingga mereka itu akan punya suatu tekad untuk memuliakan Tuhan. Suatu tekad bagaimana untuk dalam panggilan itu untuk dia berbuah-buah. Artinya buah-buah itu bagaimana mereka itu akan punya kesungguhan untuk mencapai kekudusan dan dia berevangelisasi di dunia kerja. Nah, itulah sebetulnya yang bikin saya ini kerasan di full gospel gitu. Seperti itu. Seperti kemarin dengan Pak Kis ini apa itu beliaunya mengundurkan diri begitu. Sebetulnya lalu saya ini sama Pak Dali sama Opakis diminta, Pak Dali diminta gitu. Waduh, sebetulnya sing dine ojo saka Surabaya gitu loh, Saudara. Seperti itu. Seperti itu. Mestinya ya cari teman yang di Jawa Tengah yang sudah ini gitu. Tapi saya merenung lagi karena saya juga ada mesti submission juga sama pimpinan juga saya renungkan. Karena itu untuk kemuliaan Tuhan, ya saya mau gitu. Jadi sebetulnya di dalam full gospel ini yang saya memetik suatu pelajaran itu enggak kangelan gitu, enggak kangelan. Asal kita masuk dalam track-nya yang betul. Kenapa disebut tadi Pak Budiatole itu, kenapa kok kita itu disebut orang-orang yang terbahagia di dunia? Yaitu karena tadi itu dibawa ketemu sama Tuhan tadi itu. Itu suatu dibawa mengalami perjumpaan sama Tuhan, menuju persatuan dengan Dia lah, itu membuat kita itu bahagia gitu. Kita tuh jadi orang-orang yang lepas bebas. Nah, itu Pak Hartono yang mungkin saya sampaikan apa yang menjadi pengalaman saya di mana di full gospel perjalanan apa ini ziarah iman saya gitu loh. Ziarah karena kan apa itu kita itu sebetulnya menyiapkan waktu kita di dalam kekekalan untuk kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Pak Tono. Freeze ya Pak Beni ya? Ya. Pak Hartono. Silakan Pak Hartono. Recording in progress. Diaktifkan 2 gadget. Iya. Yaitu teman-teman jadi yang saya sampaikan kenapa Roma 11:36 itu menjadikan rema untuk saya, ya saya percaya juga teman-teman menjadi rema bahwa segala sesuatu ada dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari silakan Pak Hartono. Pak Hartono lagi Pak Hartono nih. Ya, siap. Ya itu Pak Hartono yang bisa saya sampaikan biar mungkin bisa jadi berkat untuk kita semua. Ya, jadi luar biasa ini ya, Pak Lek. Ini dari awal ketika pertama kali diajak ke full gospel sebenarnya enggak dapat pesan apa-apa ya. Iya, betul Pak. Tetapi Tuhan itu memang punya rencana ya. Ya memang lalu harus melewati ketika istrinya sakit,
Nah, disitulah Tuhan itu menyentuh kehidupan Pak Alex dan istri ketika dilayaninya. Ini sebenarnya satu kesaksian yang ya membangkitkan semangat buat kita ya, bahwa Tuhan bisa memakai peristiwa-peristiwa dalam hidup seseorang itu untuk menyentuh, ya, untuk membuat, ya, dalam hal ini Pak Alex itu bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, seterusnya dari situ, ya tadi ya, saya dengar sedikit ya, misalkan tentang ketika dihadapkan pada situasi yang dia harus di rumah juga harus merawat anak-anak, tetapi juga ingin pelayanan, juga pekerjaan juga harus lancar. Nah, kemudian keputusannya adalah meminta kepada Tuhan yang memiliki waktu. Nah, ini yang luar biasa ya. Mungkin kalau itu dimiliki di usia sekarang sih saya ya nggak kaget ya. Tapi itu di usia berapa ya? Waktu itu mungkin baru 45-an ya. Iya, 45 gitu, Pak. Iya, sekitar itu ya. Podo aku mbak kowe kok. Jadi itulah yang kemudian kita bisa rasakan bagaimana Tuhan memimpin kehidupan Pak Alex itu sampai pada apa yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi saya merasa Pak Alex ini sudah matang karena bisa apa ya, mengatasi perbedaan-perbedaan. Gereja juga bisa, pekerjaan juga tetap lancar, anak-anak baik, pelayanan di Full Gospel terutama yang saya tahu ya, itu berkembang terus maju. Bahkan Tuhan percayakan sekarang, istilahnya kalau zaman tayangan di Ampat, Pak Alex tahu enggak istilah Ampat, Pak? Komunilan yang ngerti no ya. Dia ngerti ya. Jadi ya bayangin ya, di usia yang tentu tidak bisa mengandalkan fisik lagi ya, tapi Tuhan percayakan Pak Alex ini sampai ke wilayah Jawa Tiga ini. Jawa Tiga ini juga enggak kecil sebenarnya ya. Oh, ada Pekalongan, Semarang, Purwokerto, Jogja, Solo. Ya, jadi yang saya catat itu ya, itu karena hidup Pak Alex sekarang itu hanya memperlihatkan Tuhan. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Nah, mari dari antara bapak-bapak yang ada di Zoom meeting ini, ada yang sudah menyiapkan pertanyaan, monggo silakan. Pak Beni mau menyampaikan sesuatu? Ya. Pak Joyo itu acung tangan Pak Atono. Ya, Pak Tono. Ya, saya mau tanya ini sama Pak Alex ini yang luar biasa ya, yang dalam perjalanan Full Gospel. Saya mau tanya Pak Alex. Pak Alex